Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan kembali untuk memulai hari kita ini. Kita akan membaca 1 Timotius pasal yang keempat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pedusta-pedusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata dalam semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Pentingnya latihan rohani. Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa dalam pelayanannya sebagai gembala di jemaat Efesus akan menghadapi tantangan yang tidak mudah, khususnya dalam hal penyesatan. Penyesatan akan terjadi oleh nilai-nilai pribadi yang dipercaya, dihidupi, dan dibagikan melebihi firman Tuhan. Bahkan ada pula yang bersumber pada si jahat dan lebih percaya pada dongeng maupun tahayul. Oleh karenanya, Timotius didorong untuk melakukan latihan rohani. Dengan beribadah, Timotius akan lebih mengenal dan menghidupi firman Tuhan, sehingga tidak akan mudah digoyahkan oleh penyesatan. Demikian pula dengan tekun beribadah, Timotius diharapkan akan menjadi teladan, sekalipun jika dibandingkan dengan jemaat yang ia layani, Timotius lebih muda. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, penyesatan diakui sudah terjadi sejak dulu bahkan sampai hari ini. Penyesatan yang muncul hari-hari ini sering dibalut dengan kalimat-kalimat yang indah dan tanpa ragu mengutip penggalan firman Tuhan. Namun, penyesatan tetaplah penyesatan. Jika kita tidak terlatih secara rohani, logika akan mempermainkan kita, sehingga kita terjerumus di dalamnya dan tersesat. Mari bertekun dalam latihan rohani, baik dalam beribadah maupun dalam melayani. Dengan beribadah, kita menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan manakah yang murni dan manakah yang sesat. Dengan melayani, kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga menjagai mereka dari berbagai tantangan, termasuk penyesatan. Mari kita berdoa. Bantu kami Tuhan, agar kami bertekun dalam latihan rohani, sekalipun kami sering diperhadapkan pada tantangan kemalasan, kesibukan, atau tantangan lainnya. Bantu kami agar kami memiliki komitmen yang kuat untuk menghidupi ibadah kami, persekutuan kami, dan pelayanan kami. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan, kiranya Engkau mengiring, menyertai, dan memberkati kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.